Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian serta kawan-kawan semua, hari ini kita akan mempelajari tentang fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membahas tentang daftar isi. Daftar isi sepertinya perkara yang mudah, tetapi menjadi rumit karena kalau kita tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Sebagai contoh, ketika isi sebuah karya tulis sudah jadi, sudah ada nomor halamannya. Nah, ketika kita hendak membuat daftar isi, maka kita harus mengecek nomor halamannya satu persatu setiap kali kita hendak menuliskan halaman pada level-level tertentu. Kemudian ketika sudah rapi, menjadi masalah lagi ketika karya tulis itu harus direvisi, tetapi revisi itu akan mengakibatkan berubahnya posisi halaman posisi halaman pada karya tulis itu, maka daftar isinya juga harus diubah. Kalau tidak diubah, maka menjadi tidak sama daftar isi dengan isi yang sesungguhnya. Nah, itu akan terjadi jika kita tidak memanfaatkan fitur yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat contoh karya tulis atau karya tulis ilmiah berikut ini. Mari kita lihat, ini contoh saja ya. Ini saya mendapatkan dari internet. Karya tulis ilmiah mahasiswa berprestasi nasional 2018. Ya, di sini judulnya. Ini dengan kata lain adalah halaman judul. Ya, ini penyusunnya. Kemudian halaman judul itu biasanya tidak diberi halaman meskipun itu dianggap halaman 1. Tapi nomor halamannya tidak dimunculkan. Kemudian di bawahnya ini ada lembar pengesahan ya. Ini ada judul karya tulisnya, biodata penulisnya, dan bermacam-macam. Ya. Kemudian ini ada surat pernyataan, ya, menyatakan bahwa karya tulis yang yang saya sampaikan pada kegiatan Pilmapres ini adalah benar karya saya sendiri dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada kata pengantar, kemudian di bawah kata pengantar ada daftar isi. Nah, ini yang akan kita coba membuat daftar isi ini dengan cara otomatis ya. Sehingga ketika ada perubahan, ada revisi, nanti yang semula misalnya nih, yang semula bab 2 tinjauan pustaka ini halaman 4, ketika direvisi bermacam-macam ya revisinya, sehingga kok berubah menjadi halaman 5, maka pada daftar isinya juga akan langsung berubah. Demikian juga kalau harus hasil revisi itu mengakibatkan suatu halaman itu berubah menjadi halaman 3, maka daftar isinya juga otomatis akan menjadi halaman 3 ketika diupdate, sehingga kemungkinan salahnya sangat kecil ya. Kemudian inilah isinya ya. Kita akan mencoba memulainya secara bertahap ya. Yang pertama kita aktifkan Microsoft Word-nya. Kemudian setelah itu kita close dulu ya. Kita pilih blank dokumen karena kita akan mengetik di dokumen yang kosong. Nah, pada dokumen yang kosong ini perlu diketahui bahwa defaultnya atau nilai awalnya kertas yang disiapkan ini ya, ini mempunyai lebar 8,5 inci dari kiri ke kanan ya, dan panjang ke bawah sampai sini ini 11 inci, seukuran kertas kuarto ya, atau ukuran kertas A4. Nah, kemudian itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan karena karya tulis kan diketikkan di dalam ukuran A4 atau kuarto ya. Kemudian metode penalisannya adalah jarak dari tepi kiri kertas ke penulisan atau margin kirinya ini 4 cm ya, dibuat 4 cm. Ini belum 4 cm, ini masih 1 inci. Kemudian jarak dari atas kertas ke bawahnya, ke awal tulisan ini juga 4 cm, ini masih 1 inci ya. Lalu nanti di tepi kanan kertas ke teks terakhirnya di sini ya, ini jaraknya umumnya aturannya adalah 3 cm, ini masih 1 inci. Kemudian jarak bawahnya ini, jarak teks terakhir di halaman tersebut ke bawah kertas ini, ke tepi kertas ini juga 3 cm
tapi ini masih 1 inci. Oleh karena itu kita harus mengubahnya. Mari kita ubah. Untuk sebelum mengubah perlu diketahui bahwa satuan mistar ini masih berupa inci, sedangkan kita hendak menggunakan senti. Maka kita ubah dulu ini mistar ini satuannya dari inci ke senti. Caranya adalah klik file, klik option, kemudian pilih advance, kemudian digeser ke bawah. Nah, ini show measurement in unit of ini jangan diisi inci tapi diganti dengan centimeters. Nah, lalu oke. Maka dia berubah menjadi senti. Nah, baru kita buat nih, kita atur tepi kiri kertas ke kanannya, ke teks di kanannya ini 4 cm. Bisa diubah dengan cara ini, meletakkan kursor tepat di tengah-tengah ini sehingga kursornya berada di posisinya semacam ini, menjadi panah ke kiri dan ke kanan, lalu geser sambil dilihat itu sentinya. Nah, ini 4. Nah, ini 4 cm kan, udah 4 cm. Kirinya 4, atasnya juga 4. Kalau atas di sini. Nah, ini ditaruh di perbatasan ini sehingga kursornya berubah menjadi panah atas bawah. Ini geser sampai menjadi 4 cm. Nah ini 4 cm ini udah 4 cm. Kemudian yang kanan ini diganti menjadi 3 cm ini. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawahnya juga sama ini. Setengah, 1, 2, tambah setengah lagi. Nah, segini. Itu boleh. Ini sudah 4, 4, 3, 3. Atau kalau ingin lebih tepat dan tidak repot mengarahkan kursor, gunakan menu page layout. Ya, kemudian pilih page setup ini. Ini ada panahnya, diklik. Nah, kemudian topnya, atasnya dibuat 4 cm. Ini sudah ya. Bottomnya, bawahnya dibuat 3 cm ini. Tadi kelebihannya 3 cm. Kirinya dibuat 4 cm sudah tepat. Kemudian kanannya 3 cm. Nah, kalau pakai menu ini lebih cepat lagi. Ya. Kemudian tinggal oke. Jika sudah, kita tinggal mengetikkan halaman judul. Halaman judulnya tadi contohnya adalah seperti ini. Nah, ini karya tulis ilmiah mahasiswa berprestasi nasional 2018. Ini ada judulnya, ada logonya, ada identitas mahasiswanya, lalu ada identitas universitasnya. Mari kita coba ya. Untuk mengetikkan itu, mari kita atur dulu. Kita menuju ke home. Kita pilih bahwa umumnya karya tulis itu jenis fontnya atau jenis hurufnya menggunakan Times New Roman. Ini masih Calibri, kita ganti menjadi Times New Roman. Nah, ini ukurannya 12 poin. Kemudian jarak baris antara baris satu dan baris berikutnya, baris teks maksudnya, biasanya 1,5 baris ya. Nah, untuk mengatur itu kita gunakan ini. Nah, ini 1,5, ini 1,5. Kemudian kita menuju ke paragraf. Paragrafnya kita atur. Ini jarak antar paragrafnya, paragraf 1 dan paragraf berikutnya ini tidak usah dikasih jarak ya. Ini 0 saja. Nah, ini juga 0. Kemudian jarak baris spasinya ya, ini 1,5 tadi sudah ya. Jarak baris itu ini anak-anak. Nah, ini dari baris 1 ke baris kedua, ini baris 2 ke baris 3 itu 1,5. Biasanya kalau karya tulis macam itu ya, kita oke. Selesai semua, tinggal kita ketik judulnya. Judulnya tadi kan di tengah ya. Kita klik center ini, center.
kemudian tebalnya ini kita aktifkan bold ya. Setelah itu hurufnya huruf kapital, maka tombol caps lock yang ada di keyboard ditekan sekali ya, kemudian kita mulai mengetikkan. Nah, ini dibutuhkan miring, kita miringkan hurufnya. Nah, itu menjadi miring. Lalu setelah itu miringnya dimatikan lagi karena tidak butuh miring. Ya, selesai. Kemudian di bawahnya saya enter 3 kali. Setelah itu kita letakkan teks di sini, kursor di sini, lalu kita sisipi logo dari Universitas Brawijaya. Klik insert. Saya pakai online picture ya, karena saya tidak punya logonya ya. Saya akan download langsung dari online, secara online ya. Saya klik, kemudian saya cari di sini. Ya, logo Universitas Brawijaya. Nah, di sini ada satu, saya ambil, saya klik, kemudian klik insert. Ya, jika sudah, saya akan mengecilkan logo ini. Akan saya sesuaikan. Ya, kemudian tampilan layar ini kan 100%. Ini akan saya persempit, saya perkecil ya. Saya pakai zoom out. Nah, sehingga satu halaman kelihatan. Nah, ini untuk mengatur bahwa ini mungkin bisa digeser ke bawah. Nah, dengan menekan enter berkali-kali. Untuk menaikkan, tekan tombol delete. Dia akan naik. Nah, kemudian ini agar bisa digeser-geser, ini diaktifkan, lalu klik picture tool di sini, kemudian pilih wrap text, kemudian pilih square juga nggak apa-apa, atau top and bottom, atau behind text ya. Ya, kalau sudah, ini teksnya yang bawah ini digeser ke bawah pakai enter. Kemudian yang ini saya geser lagi. Ya, kemudian ini bisa saya geser ke sini. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka kembalikan ke 100% tampilannya agar bisa terlihat jelas. Ya, ini adalah halaman covernya. Taruh di sini, enter, kita masuk ke halaman yang berikutnya. Halaman yang berikutnya, kalau kita lihat tadi contohnya, halaman yang berikutnya adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan judulnya ini ada di tengah-tengah. Kemudian di sini ada tampilan berbentuk seperti ini. Kalau kita amati, ini sudah bagus kecuali ini. Nah, ini teksnya ini kan nggak rapi nih. Model layanan kesehatan integrated. Nah, Indonesianya terlalu ke kiri. Ini nggak rapi kan. Nah, kemudian kita cek lagi di bawah. Nah, ini juga titik duanya tidak rapi. Nah, untuk membuat hal itu menjadi rapi ada beberapa cara. Di antaranya yang paling mudah adalah dengan membuat kolom atau dengan membuat tabel. Saya akan membuat tabel yang jumlah kolomnya ada di kolom 1 untuk ini. Kemudian ini kolom 2 untuk titik 2, kolom 3-nya untuk ini ya. Jadi saya akan buat 3 kolom. Saya akan buat judulnya dulu, tebal. Ini tebal ya, sudah. Lembar pengesahan, enter 2 kali. Kemudian tebalnya dimatikan. Kemudian tengahnya ini diganti dengan rata kiri dan rata kanan agar teks yang kita ketikkan itu rata di kiri dan rata kanan. Klik. Nah, mulailah saya membuat tabel. Klik insert, klik tabel, insert tabel. Kemudian number of column, jumlah kolomnya berapa tadi? 3 kan? 3.
number of rows, jumlah barisnya berapa, 2 dulu enggak apa-apa. Kemudian saya pilih auto fit content, artinya lebar kolomnya atau akan menyesuaikan isinya. Ya, saya pilih ini. Oke. Lalu mulailah saya mengetikkan 1 titik. Judul karya tulis. Ini kalau kurang ke kiri, nomornya digeser sampai pol. Nah, ini titik 2. Geser ke kanan pakai panah. Lalu miringnya di home. Nah, ini miring. Nah, kemudian miringnya dimatikan. Kemudian di bawahnya ini ada nomor 2 titik spasi, ya. Ya, biodatanya 3-nya saya matikan, saya hapus. Saya ganti dengan A titik spasi, nama lengkap titik 2. Di sini saya enter dulu, enter. Kemudian yang B itu baris berikutnya. Untuk menambah baris tekan klik di sini, kemudian tekan enter. Nah, ini ganti B. Nah, karena titik 2-nya itu ada di dalam kolom, pasti titik 2-nya rapi. Ini juga model Indonesia Intan 1 ini pasti rapi juga, kan gitu. Ini 3 diganti menjadi 3, ya. Jika sudah tidak dibutuhkan kolom-kolom ini, nah ini garis-garisnya dihilangkan dengan klik di sini. Nah, kemudian ini ada border, diklik. Kemudian di sini dipilih no border tanpa bingkai. Nah, klik di luar, sehingga seperti ini hasilnya, lebih rapi, ya, jauh lebih rapi dibandingkan dengan yang tadi. Nah, tinggal di bawahnya ada menyetujui, kemudian bermacam-macam lah, ya, ada menyetujui dan nama mahasiswa, ya. Insert tabel, saya pilih insert tabel, saya pilih 2 kolom. Number of rows-nya 1 nggak apa-apa, pilih auto fit contents. Nah, ini sekarang ada 2 nih. Di sini menyetujui, di sininya ada jika sudah, kemudian di sini enter penulis. Ini kalau saya matikan tabelnya, ya, bordernya saya hilangkan. Saya pilih home, kemudian no border. Ini kan juga rapi. Tinggal nih Intan Wahyu Cahyani ini saya blok. Nah, saya kasih garis bawah. Kalau ini sudah ada garis bawahnya, ya. Ya, berikutnya di bawahnya tinggal pilih rata tengah. Kemudian ya, ini jangan lupa di blok, kemudian kasih garis bawah. Ini kalau masuk ke halaman berikutnya biar nggak terlalu biar nggak tanggung, ya, tekan delete, dia naik jadi.
Ya, ini halaman yang kedua. Untuk halaman yang ketiga, halaman berikutnya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan di sini ada saya bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini ada nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Biar rapi, kita gunakan cara tadi. Kita nanti buat 3 kolom, 1, 2, 3. Meskipun itu bukanlah satu-satunya cara gitu ya. Nanti setelah sampai di teknologi ini, kita kembalikan ke tulisan biasa sampai ke bawah. Di bawah ini kita buat 2 kolom juga boleh, gitu ya. Saya enter. Pertama tulisnya tebal, kemudian di tengah sudah, tinggal kita ketikkan ya. Enter 2 kali, tebalnya dihilangkan. Kemudian kita kembalikan ke rata kiri dan rata kanan. Insert table, pilih 3 nih ya, lalu auto fit to contents. Oke. Ya, jika sudah seperti biasa, ini bingkainya bisa dihilangkan, klik, terus pilih home, pilih no border ya. Nah, kalau sudah tinggal dilanjutkan. Ini kalau dengan cara tadi ini lebih mudah, dan ini kita lihat pasti ini rapi ya. Nah, kemudian di bawahnya akan saya buat 2 kolom, table. Ini saya pilih 2 kolom, kemudian auto fit to contents. Oke. Nah, di sini saya ketik ya, kemudian di sini kemudian dosen pendampingnya ada garis bawahnya, saya kasih home, ini U, ini underline ya, garis bawah. Ya, kemudian garis bawahnya saya matikan, enter. Suasana di kota santri. Biasanya udah dibaca. Nah, kemudian di sini yang menyatakan, tadi kurang ke bawah ya, kurang bawah. Ini bergaris bawah. Garisnya dimatikan dan saya enter. Di sini ada NIM. Ya, kemudian kalau sudah ini dihilangkan garisnya, bingkainya dengan cara seperti tadi ya. Nah, begini kira-kira. Jadi setelah surat pernyataan atau halaman surat pernyataan ini selesai, mari kita lanjutkan lagi dengan halaman di bawahnya. Kita cukup menekan enter saja. Ini kan tadinya tabel itu ya, tabel, taruh di sebelah kanan sini di paling akhir ya, kemudian enter ya. Ini menuju ke halaman berikutnya. Lalu kita lihat konsepnya tadi. Halaman berikutnya adalah kata pengantar. Nah, oleh karena itu mari kita lihat di kata pengantar ini bahwa judulnya ini adalah tebal dan di tengah. Kemudian di setiap awal paragrafnya ini menjorok ke kanan ya.
indentasinya menjorok ke kanan. Nah, mari kita coba buat. Kita buat judulnya. Ini tadi di tengah, kemudian tebal. Kemudian enter 2 kali. Kemudian kita buat rata kiri dan rata kanan. Ya, kemudian awal alinea-nya atau setiap awal paragraf kita bawa ke kanan beberapa ketukannya dengan menggunakan ini. Nah, ini segitiga yang ada di atas ini ya, first line indent. Kita sorot ke first line indent di sini. Kemudian kita geser ke kanan dikira-kira. Kalau saya sukanya 7 gerakan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kira-kira di situ. Lalu mulailah kita mengetikkan naskahnya. Oh ya, ada yang lupa, ini harusnya tebalnya dimatikan ya. Ya, kemudian saya ingin mengetikkan angka 1 ya. Angka 1 ini kan awal alinea nih, tapi tidak ingin menjorok, ingin kembali ke sini. Nah, tinggal first line indentnya juga digeser lagi nih. Ya. Kemudian untuk mengetikkan angka 1, ketikkan 1, kemudian titik, kemudian spasi. Ketika itu dilakukan, maka 1 ini akan bergerak ke kanan. Ini menunjukkan bahwa 1 ini sekarang bukanlah 1 manual, tapi 1 menggunakan proses numbering, ya kan? Tapi kalau kita tidak ingin bergerak ke kanan, tinggal 1-nya diklik kanan, klik tahan, geser ke sini. Ya, lalu kembali lagi ke sini, kita lanjutkan. Nah, karena tadi ini menggunakan numbering ya, maka kalau ini di enter, angka di bawahnya ini akan melanjutkan angka di atasnya secara otomatis. Ya, tinggal kita lanjutkan terus saja. Ya, ketika nomor 7 ini inginnya tidak ada karena sudah habis ya, maka kita bisa mematikan numberingnya dengan cara menekan tombol numbering ini ya. Kemudian berikutnya ini ingin menjorok lagi ya, awal paragrafnya kita geser lagi ke kanan ya. Setelah itu kita lanjutkan pengetikan berikutnya. Ya, setelah selesai kita geser ke kanan, kira-kira di tengah-tengah ya, di sini. Kemudian kita ketikkan ya, seperti itu. Kata pengantar sudah selesai kita ketikkan, lalu kita lanjutkan dengan daftar isi. Di bawahnya enter. Ya, ini kembalikan lagi ke kiri ya. Kemudian kalau kita lihat konsepnya, daftar isi ini tulisannya di tengah dan tebal. Nah, kita ikuti di tengah, kemudian juga tebal. Nah, kemudian karena daftar isi ini lalu enter ya, enter 2 kali. Kemudian di bawahnya dinormalkan kembali, tebalnya dimatikan. Kemudian rata kiri kanannya diaktifkan. Nah, siaplah di sini kita mengetikkan daftar isi. Namun karena daftar isi ini justru kita akan memanfaatkan otomatisasi yang dimiliki oleh Microsoft Word, maka kita lewati. Kita masuk ke halaman berikutnya. Untuk menuju ke halaman berikutnya, kita bisa enter berkali-kali, tapi lebih tepat itu kalau kita menggunakan klik insert lalu klik page break. Ya, jadi kita memutus halaman ini langsung menuju ke halaman berikutnya. Page break. Nah, dia langsung masuk ke halaman berikutnya. Lalu kita lihat konsep berikutnya. Setelah daftar isi, di bawah ini ada daftar gambar. Daftar gambar kita tidak perlu ya. Kemudian kita
ringkasan ini karena hanya contoh, ini kita tidak perlu, kita lewati saja. Lalu kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Namun untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu sampai di sini, dan kita sambung lagi di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.